Shalom, perkenalkan saya Alfrida, 1804 4176 dari kelas Kebutik program studi Informatika Universitas Cokro Aminoto Papua. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai informasi geografi. Baiklah, untuk mempersingkat waktunya, pada materi. Pada kesempatan ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian informasi geografi. Yang kedua, golongan jenis dan macam informasi geografi. Yang ketiga, informasi geografi fisik. Dan yang keempat, geografi manusia. Materi yang pertama, pengertian informasi geografi. Informasi merupakan sekumpulan data dan fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima, yaitu keterangan dan pengetahuan. Dengan demikian, data merupakan sumber informasi. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Geografi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tanah, fitur, fenomena bumi, dan penghuninya atau manusia. Geografi adalah disiplin yang mencakup semua dan mencari pemahaman tentang dan kompleksitas manusia dan alam. Tidak hanya di tempat benda-benda, tapi bagaimana hal itu telah berubah menjadi kenyataan. Informasi geografi didefinisikan sebagai sekumpulan data maupun fakta mengenai fenomena bumi, tanah, fitur, dan fungsinya yang telah ditempatkan dalam ruang dan waktu. Geografi sering didefinisikan dalam dua cabang, geografi manusia dan geografi fisik. Meskipun dalam perkembangan terdapat dua cabang, geografi teknik dan perencanaan wilayah. Geografi manusia berhubungan dengan studi tentang orang, komunitas, budaya, ekonomi, dan interaksi mereka dengan mempelajari hubungan mereka dengan dan lintas ruang yang tepat. Geografi fisik berhubungan dengan studi proses dan pola di lingkungan alam seperti atmosfer, hidrosfer, biosfer, geosfer. Penggolongan jenis dan macam informasi geografi. Informasi geografi menampilkan informasi yang direferensikan secara geografi yang meliputi lokasi seperti garis lintang, bujur maupun lokasi jalan. Informasi yang terkait dengan lokasi tertentu disebut dalam bahasa GIS sebagai input. Sumbernya dapat berasal dari data lapangan, teriris, yang diperoleh dari pengalaman atau pengukuran langsung di lapangan, data peta, data penginderaan jauh. Penggolongan jenis dan macam informasi geografi terbagi menjadi dua. Yang pertama, data spasi atau keruangan, data atribut atau deskripsi. Pertama, data spasi merupakan data yang merepresentasikan aspek keruangan dari suatu fenomena atau mengidentifikasikan posisi suatu fenomena. Contohnya, antara lain letak suatu benda, minyak bumi, dan sebagainya. Spasi dapat berbentuk titik atau poin, contohnya terminal, garis atau polyline. Contohnya jaringan jalan raya, area atau poligon. Contohnya kayak data spasi terbagi lagi menjadi dua.
Pertama, data vektor. Data vektor adalah data yang menampilkan pola ruang berbentuk titik atau poin, garis atau line, dan kurva atau poligon. Data ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu data seperti jalan, sungai, garis kontur, titik penting untuk suatu area atau kawasan, dan masih banyak lagi. Kekurangan data ini adalah bersifat statis. Artinya, data ini tidak bisa langsung berubah apabila ada perubahan fenomena. Untuk merubah data tersebut, kita harus cara aplikasi seperti ArcGIS, dan lain-lain. Data vektor juga didukung dengan data atribut yang fungsinya untuk memberikan informasi pada data vektor. Kita contoh nama kawasan, jalan, nama penting, lain. Yang kedua, data raster. Berbeda dengan data vektor, data raster adalah data yang menampilkan gambaran bentuk bumi dalam bentuk pixel yang membentuk suatu grid atau petak yang dihasilkan dari penginderaan. Jauh semakin besar resolusi suatu data vektor, maka semakin bagus kualitas yang bisa ditampilkan. Kekurangan data ini adalah terkadang memerlukan penyimpanan yang besar atau tergantung luas dan resolusi. Originalitas dan data pun sangat mempengaruhi data ini dalam memberikan informasi di peta. Perlu perlakuan khusus data raster, terlebih untuk data yang terformat JPG, karena data tersebut tidak terdapat transformasi koordinat. Dalam raster, biasanya pendukung data raster biasanya hanya sebagai pendukung untuk tampilan suatu kawasan. Ini beberapa contoh data spasi. Gambar pertama, gambar di atas kan bahwasanya data vektor inilah sebagai data utama yang ditampilkan untuk memberikan informasi seperti bentuk kawasan, bentuk jalan, serta titik penting, dan didukung dengan data atribut dalam seperti nama jalan, nama kabupaten, nama tempat, dan lain-lain. Untuk gambar yang kedua, merupakan contoh dari data mana gambar di atas menunjukkan data raster di atas secara online, pengambilan langsung, dan data raster seperti JPG lalu didigitasi. Jadi dapat disimpulkan data vektor dan data raster memiliki kelebihan dan kekurangan. Data vektor maupun data raster bisa kita dapatkan secara online
atau pengambilan data. Yang selanjutnya, data atribut merupakan data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk kata-kata, angka, contohnya kepadatan penduduk, jenis tanah, dan sebagainya. Data atribut dapat berupa data kuantitatif atau angka atau statistik. Contohnya, jumlah penduduk, data kualitatif atau kualitas atau mutu. Contohnya tingkat kesuburan tanah. Data atribut paling cocok digunakan untuk menggambarkan gejala topografi karena datanya berupa kualitatif dan deskriptif. Contoh paling sederhana dari data atribut adalah data jumlah penduduk, data tingkat kesuburan tanah, data kandungan mineral dalam tanah, dan sebagainya. Di sini saya menampilkan contoh data atribut di mana pada Bali browser memiliki data atribut kabupaten, penduduk laki, perempuan, total penduduk, jumlah RT, dan luas. Materi yang selanjutnya yaitu informasi geografi fisik. Secara garis besar, seluruh objek kajian geografi dapat dibedakan atas dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Geografi fisik mempelajari bentang atau landscape, yaitu bagian ruang dari permukaan bumi yang dibentuk oleh adanya interaksi dan interdependensi bentang. Perhatian utama geografi fisik adalah lapisan hidup atau life layer dari lingkungan fisik, yaitu zona tipis dari daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat sebagian besar fenomena kehidupan yang meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan sains. Yang pertama, meteorologi dan klimatologi. Meteorologi dan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari gejala cuaca dan iklim. Meteorologi merupakan ilmu yang mempelajari proses dan gejala cuaca yang terjadi di lapisan atmosfer atau troposfer. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari gambaran dan penjelasan sifat iklim, apa berbeda, terkaitan dengan aktivitas manusia, atmosfer bumi, memiliki beberapa lapis, yaitu troposfer, lapisan paling bawah dari atmosfer, stratosfer, litosfer, termosfer, dan eksosfer. Oceanografi adalah ilmu pengetahuan, studi eksplorasi mengenai lautan serta semua aspek yang terdapat di dalam. Aspek-aspek tersebut seperti sedimen, batuan yang membentuk dasar laut, interaksi antar laut, dan atmosfer pergerakan di laut, serta tenaga yang menyebabkan adanya gerakan tersebut, baik tenaga yang berasal dari dalam maupun dari luar. Oceanografi
adalah bagian dari ilmu kebumian Earth Sciences yang mempelajari laut, samudra beserta isinya, dan apa yang berada di dalamnya hingga ke kerak samudra. Secara umum, oceanografi dapat dikelompokkan ke dalam 4 bidang ilmu utama, yaitu geografi oseana mempelajari lantai samudra atau litosfer di bawah laut, fisik oceanografi yang mempelajari masalah-masalah laut seperti arus, gelombang, pasang surut, dan temperatur air laut. Kimia oceanografi yang mempelajari masalah-masalah kimiawi di laut. Dan yang terakhir, biologi oceanografi yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan flora dan fauna atau biota laut. Hidrologi dan hidrografi. Hidrologi mempelajari gerakan dan distribusi air di bumi. Adapun hidrografi adalah suatu cabang ilmu geografi fisik yang berhubungan dengan peneliti dan pemetaan air. Hidrografi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Orang yang ahli dalam bidang hidrologi disebut hidrolog, bekerja dalam bidang ilmu bumi dan ilmu lingkungan. Sedangkan teknik sipil dan teknik lingkungan. Kajian ilmu hidrologi meliputi hidrometeorologi atau air yang berada di udara dan gas, petamologi atau aliran permukaan, limnologi aliran air permukaan yang relatif tenang seperti danau atau waduk, geohidrologi air tanah, dan geologi air yang berwujud padat seperti es dan kualitas air. Geologi dan geomorfologi. Geologi menjelaskan bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana bumi berubah dari waktu. Adapun morfologi mempelajari bentuk permukaan lahan dan sejarah pembentukannya. Geologi dapat dibedakan jadi beberapa cabang, yaitu berdasarkan subjek dan terapan. Yang pertama, berdasarkan subjek, diantaranya proses geologi atau geologi fisik dan geologi tektonik. Kedua, material bumi, kristagrafi, meteorologi, topografi, geologi. Bentuk dan struktur bumi atau geologi struktur, sejarah bumi atau bumi, geologi sejarah, stratigrafi, paleontologi, geofisika atau geofisika, distribusi unsurnya atau geokimia. B. Berdasarkan terapannya terdiri atas geologi ekonomi, geologi tambang, geologi arkeologi, hidrologi, hidrogeologi, geologi teknik, geologi tata lingkungan. Yang kelima, ilmu tanah dan geografi tanah. Ilmu tanah adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau sifat-sifat tanah. Adapun geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang seperti sifat, genesis, penyebab, dan penerapannya terhadap kehidupan. Dalam pembahasan ilmu tanah, terdapat tanah potensial yang memiliki tingkat produktivitas tinggi untuk pertanian, perkebunan, ternakan, kehutanan, atau kegiatan yang dapat menambah nilai ekonomi. Selain itu, terdapat lahan kritis, yaitu lahan yang telah kehilangan bahan kimia ataupun mikroorganisme tanah sehingga tanah tersebut tidak. Yang keenam, biologi dan biogeografi. Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dunia tumbuhan dan hewan.
Adapun biogeografi adalah ilmu yang mempelajari penyebab organisme dalam ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang membatasi atau menentukan pola penyebab jarak. Biogeografi merupakan cabang ilmu geografi yang menekankan pada organisme dalam kaitannya dengan studi dan deskripsi perbedaan dan fenomena di bumi, mencakup semua yang mengubah dan mempengaruhi permukaan makhluk hidup, iklim, dan hasil-hasil yang bersifat hidup atau tidak. Geografi manusia. Yang pertama, ilmu ekonomi dan geografi ekonomi. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha untuk mencapai kemakmuran. Gejala-gejalanya adalah hubungan dari usaha tersebut. Kedua, ilmu politik dan geografi politik. Politik adalah kegiatan pada suatu negara yang proses menentukan tujuan setelah dipilih suatu negara untuk menggapai tujuan yang akan dicapai oleh negara. Selanjutnya, demografi dan geografi penduduk. Demografi adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan dinamika perubahan-perubahan penduduk. Selain itu, geografi mempelajari konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekonomi yang berasal dari rangkaian interaksi dengan suatu rangkaian khusus dari kondisi-kondisi yang dapat di dalamnya diberikan oleh unit atau suatu daerah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.